Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan, sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami, sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Dengan kemampuan akademisi kami, agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para gerombolan pemburu ijazah palsu yang semakin kesini semakin kejang-kejang. Mukanya semakin pucat ya. Kesana kesini meminta bantuan dan dukungan. Setelah minta dukungan Prabowo ya kan nggak digubris. Minta dukungan Habib Rujak nggak ngefek, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Minta dukungan ke Hamengkubuwono ya kan. Minta mediasi ke Jokowi, dikacangin sama Jokowi. Terbaru teman-teman ya, mereka mengadu ke Komnas HAM. Ini orang menurut saya bukan manusia kayaknya ya. Apa bang? Patung beton. Mukanya cap tembok ya. Yang menarik perhatian netizen adalah muka-muka mereka yang biasanya garang di depan kamera ya kan, mendadak mengkerut seperti kerupuk kena air. Dan yang menarik lagi, yang bicara berapi-api hanya si dokter mangkrak alias si tifu-tifu. Akhirnya si tifu-tifu pun panen komentar dari netizen. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan, sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami, sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Ini setiap hari ya kan, saya nggak ngerti ya kenapa alasan ini orang selalu berubah-ubah gitu loh. Sekarang ngomong lagi dia sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi. Kemarin mengatakan, saya tidak tahu menahu apa yang dituduhkan oleh Pak Jokowi. Peristiwa tanggal 25 April di Jakarta Selatan itu saya nggak ngerti, sehingga saya tidak layak dipanggil sebagai saksi. Lah, kalau memang Anda ngerasa Anda nggak layak dipanggil sebagai saksi karena Anda tidak pernah melakukan kesalahan, ya sudah alasannya itu aja gitu loh, nggak usah pindah-pindah alasannya, berganti-ganti. Awalnya mengatakan akademisi atau peneliti tidak boleh ilmuwan tidak boleh dikriminalisasi. Kemudian kemarin katanya nggak layak dipanggil sebagai saksi. Sekarang balik lagi gitu loh. Padahal saya perlu bertanya, emang Anda ilmuwan apa sih? Kok bisa Anda mengklaim diri Anda sebagai seorang ilmuwan? Koplak. Lanjut. Dengan kemampuan akademisi kami, agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya. Dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Kurang ajar netizen ini teman-teman ya. Sangat simpel tetapi bikin ngakak ya. Hanya dikasih sound
Kasihan lihat muka-muka melas yang mau dipenjara pada pucat. Si Tifa orasi, yang lain merenung. Dalam hati mereka pun mungkin begitu ya. Titik dua. Tifa, udah Tifa. Kita emang goblok. Punya gelar tapi gak punya nalar. Sepakat kalau yang ini ya. Lanjut. Tergerak hati kami dengan kemampuan akademisi kami. Fix mereka ketakutan. Loh kok berani banget Bang mengatakan bahwa mereka ketakutan. Ini adalah salah satu bukti nih mereka ketakutan. Kenapa kok saya bilang begitu? Kalau mereka itu punya bukti yang valid bahwa ijazah Jokowi palsu, mereka tidak akan pernah ngadu ke Komnas HAM lah, ngadu ke inilah, gak akan pernah. Ketika mereka dilaporkan, mereka akan tetap terus, ya kan, menghadapi itu karena mereka punya cukup bukti untuk mengatakan ijazah ini palsu. Kalau sudah mereka mengadu ke sini, mengadu ke situ, minta perlindungan ini, minta perlindungan itu, udah terbukti bahwa mereka ketakutan dengan apa yang mereka katakan selama ini. Ini saya sangat sesalkan sekali sebenarnya ya. Ketika mereka kemarin berteriak-teriak seolah-olah paling benar, hari ini mereka mencari tameng-tameng untuk melindungi perbuatan yang mereka sudah lakukan gitu. Kasihan banget sih. Ada lagi yang belain juga, kasihan banget. Belain loh. Belain gerombolan ini, belain kalau yang masih mau belain. Iyalah, saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa mereka ini sudah pada ketakutan. Ya, coba aja dilihat wajahnya gitu loh ya kan. Saya bukan seorang pakar atau ahli mikro ekspresi ataupun makro ekspresi, enggak. Tetapi saya pernah mempelajarinya karena kebetulan basic saya adalah seorang linguis ya, seorang yang pernah mempelajari linguistik lah begitu. Kalau mengatakan ahli bahasa ya terlalu tinggi lah karena saya bukan seorang ahli juga gitu. Nah, karena saya pernah mempelajari ilmu linguistik di universitas ya, sehingga saya secara otodidak mempelajari ilmu gestur ya kan. Dan di situ ada pembahasan mikro ekspresi dan juga makro ekspresi. Kelihatan sekali orang-orang itu sudah pada ketakutan, ya kan? Udah pada kejang-kejang itu. Coba kalau nggak percaya, cek celana mereka semuanya. Pasti ya banyak yang pipis di celana itu. Lanjut. Agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Awak ini ya kan sebagai rakyat Indonesia yang baik budiman, supaya merasa lega, biar Indonesia ini aman, tentram dan damai, ya kalian itu masuk sel tahanan coy. Ya, biar ada kalian tuh efek jerah, biar jangan muncul kalian berkoar-koar. Kemarin kalian sibuk berkoar-koar tegakkan keadilan, sekarang kalian udah cemen. Sejak Pak Jokowi menyerang kalian, kalian ketakutan ketar-ketir. Sekarang mengadu ke Komnas HAM ya kan. Apa yang telah lakukan Pak Jokowi sama kalian? Apa kalian sakit sama Pak Jokowi? Wih, justru kalian telah menyakiti keluarga Pak Jokowi, coy. Tuh, kalian kok pada lemas ya? Kok leto kalian? Apalagi itu si Resmond, tunduk kayak merenungkan nasib. Gimana nanti nasibku ini ya? Sama si Rizal Fadila itu lihat tuh. Gila kalian semuanya kan, ketar-ketir. Si Rismond kemarin ngadu-ngadu sama Pak Prabowo. Nggak digubris, dikacangin. Terus minta tolong sama si Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nggak digubris juga. Terus sudah ke si Rizik pula dia, si Habib Nyaman itu ya kan. Sampai gandengan tangan mereka. Terlagi tuh si Rismond. Bisa jadi kelompok nyaman. Aduh, kelihatan kali tuh si dokter Tipo nggak hafal ya teksnya. Setiap dia ngomong dia sibuk buka handphone, memperhatikan teks-teksnya harus dihafalnya ke kantor Komnas HAM ya kan. Mana katanya kalian berilmu tinggi, tamatan sarjana yang oke ya kan dari UGM. Titel kalian berlebihan, titel begulatu. Ternyata masih kayak gitu aja, kalian sudah kayak cacing kepanasan, kesiram air panas kalian juga kan. Tanggung sendirilah risikonya. Jangan sana kesini kalian mengadu. Terlagi kan mengadu kemana? Ke Tuhan Yang Maha Esa ya.
supaya kalian segera ke alam bakah. Kalau nggak ke Nusa Kambangan, ya itulah ke sana. Salah satunya untuk kalian tentukan pilihan kalian sekarang. Sudah dijahit loh baju sultanan kalian tuh rompi orange dari Shopee kali dipesannya. Aduh, tengok tuh pengacara kalian tuh di belakang. Cari kutu kali ya, gua tengok ya. Kayak sibuk sendiri. Padahal si Tipo sibuk udah berkoar-koar sampai berbui mulutnya untuk ngomong. Ya, kawan-kawannya pada lemas. Leto, gale-gale. Memikirkan dulu gimana nanti aku kalau udah masuk sel tahanan. Berapa tahun? Apalagi si Suryo. 2 kali dia mati masuk hotel gratis, makan gratis kalian nanti. Sok merasa tersakiti, sok merasa terjolimi gitu. Wah, terbalik, kalian telah menjolimi keluarga Pak Jokowi. Sekarang tanggung sendiri risikonya. Jangan muncul kalian berkoar-koar seolah-olah kalian tuh maha benar dan maha tahu. Ternyata kalian sekarang sudah mau menangis, sibuk kalian kocar-kacir kemana-mana. Mana Abah Anies? Ngadu no ke Abah Anies. Masa nggak kalian libatkan Abah Anies? Padahal aku tahu kalian memperjuangkan Abah Anies, ya kan? Ternyata tidak mampu dan tidak berdaya kalian. Ngadu, panggil Abah Anies, tukar pikiran. Tapi susah tukar pikiran sama Abah Anies. Nanti disuruhnya pula angin buat KTP, cara memasak kodok. Awak yakin ya, mudah-mudahan kalian segera dan secepatnya masuk sel tahanan. Saya tetap mendukung kalian, memberi kalian semangat dan support supaya cepat kalian masuk penjara sel tahanan, dapat hotel gratis, makan gratis 3 kali 1 hari, ya. Iya, ya memang benar apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, cukup panjang dan di bagian depan tadi ya saya mengingat pernyataannya bahwa intinya yang menyakiti itu bukan Pak Jokowi yang menyakiti kalian, bukan Pak Jokowi yang mendolimi kalian, bukan Pak Jokowi yang mengkriminalisasi kalian, justru kalianlah yang telah merenggut hak asasi seorang Jokowi gitu loh. Loh kok bisa Bang? Ya iyalah, pertama mencaci, ya kan, memaki, kemudian juga menghina, bahkan memfitnah, ya kan. Bahkan meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat privasi kepada mereka. Coba bayangin gitu loh. Misalnya saya meminta melihat sesuatu yang privasi bagi Anda, gitu. Kira-kira Anda mau nggak? Enggak kan? Itu bagian dari pelanggaran HAM gitu loh. Nah, ketika Pak Jokowi membawa ini semua ke ranah hukum, ya kan, bukannya itu haknya Pak Jokowi ya. Nah, kalau kalian itu justru melaporkan Jokowi, nah kan keliru. Justru Anda yang tidak memberikan hak asasi kepada Pak Jokowi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum gitu loh. Dikit cerdas dikit lah ya, jangan bego-bego amat, bego boleh lah ya kan. Tapi jangan amat-amat kali. Lanjut. Akademisi kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega. Nikmat apalagi yang kalian dustakan selama berada hidup di Indonesia yang penuh kasih sayang, damai dan tentram, namun kalian menjadikan provokator kepada masyarakat. Nikmat mana lagi yang kalian dustai? Karena selama 10 tahun orang yang kalian benci, orang yang kalian caci maki, dan orang yang kalian fitnah, namun tidak pernah membalas. Tapi kesabaran manusia ada batasnya. Manusia mana yang selama 10 tahun semua keluarganya dihina, dicaci maki, namun tetap diam. Kalau sekarang mereka bertindak, mereka hanyalah manusia biasa. Betul para ulama mengatakan, hindarilah di akhir zaman ini fitnah dazal dan manusia-manusia munafik seperti kalian. Ya, pokoknya lah saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan dan saya tambahin gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah ke depan ini mulai nyadar gitu ya, istilah gaulnya kan begitu, mulai nyadar bahwa para keturunan imigran di Indonesia itu keberadaannya itu perlu ditinjau kembali gitu ya. Apakah memang masih perlu dipertahankan ataukah harus dipulangkan ke negara asal leluhur mereka gitu ya, sebagai
ya sebagai sebagai penduduk imigran begitu loh. Dan itu diperbolehkan menurut saya, bukan hanya diperbolehkan secara hukum di Indonesia, tetapi juga diperbolehkan secara hukum internasional di PBB, ya kan? Karena faktanya dulu Indonesia pernah memulangkan para keturunan Belanda dan juga para keturunan Tiongkok. Walaupun Tiongkok tidak pernah menjajah Indonesia, ya kan? Tapi para keturunan Tiongkok ya, kalau nggak salah PP nomor 10 ya, itu memulangkan para keturunan Tiongkok yang berada di Indonesia. Jadi kalau misalnya, ya kan, ini para keturunan imigran dari negeri yang konon sangat nyaman itu dirasa sudah nggak bisa dididik lagi, nggak bisa dibina, ya sudahlah, ya kan, pulangkan saja ke negara asal leluhur mereka. Daripada di Indonesia bikin gaduh aja, ya kan. Lanjut. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Jumpa lagi bersama Tipa. Kali ini Tipa melaporkan masalahnya ya ke Komnas HAM. Dia meminta bantuan. Tipa, Rismon, Rizal Padilla, Kurnia, sama Roy, ya kan, datang ke Komnas HAM untuk minta bantuan. Setelah Rismon minta bantuan Pak Prabowo, tak berhasil. Minta bantuan sama Rizik, nggak berhasil. Minta bantuan lagi sama Sri Sultan Hamengkubuwono X, nggak berhasil juga. Kali ini mereka ke Komnas HAM. Dipikir mereka ini perbuatan yang mereka buat sekarang ini ya, yang memfitnah Pak Jokowi ini, ya kan? Itu katanya adalah hak kebebasan berpendapat. Ya makanya orang ini datang ke Komnas HAM untuk meminta bantuan. Kata si Tipa, tergerak hati kami dengan kemampuan akademisi untuk mendapatkan jawaban. Jawaban apa? Jawaban ijazah Pak Jokowi. Kata Tipa, agar rakyat merasa lega. Rakyat yang mana yang kau maksud? Kami rakyat Indonesia ini ya kan nggak pernah ya kan sibuk-sibuk mau mengkaji ijazah Pak Jokowi karena kami percaya dengan pihak UGM dan pihak KPU. Kata Tipa, undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi. Siapa pula yang mengkriminalisasi kau? Itu kan perasaan kau aja, ya kan? Para akademisi bengak ya yang meneliti ijazah mantan presiden dan diteliti itu ijazah palsu. Apa nggak akademisi bengak kalian? Habis itu dia menyebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Lagipun kalian ya, kalau para akademisi, siapa yang ngasih ke kalian wewenang untuk meneliti ijazah Bapak Joko Widodo? Ini semua ya kan 55 ini ya kan, udah ketakutan. Tipa, kalian 55 ya kan, coba ceklah kesehatan. Jangan nanti tumbang kalian begitu dijadikan tersangka ya kan. Habis itu terdakwa, woi pingsan pula kalian semuanya. Berat urusannya. Kata si Tipa, ya, kata dia, ketika kata dia kan kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional tapi juga melanggar undang-undang internasional. Undang-undang internasional mana Tipa? Ya yang membenarkan orang memfitnah. Lantas Tipa pun ya kan dibilang sama si Tipa, Deklarasi Hak Azazi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, ya kan? Ini deklarasi hak azazi manusia pasal 19. Oh Tipa pun mulailah ya kan bahasa Inggris dia. Kata Tipa, everyone has the right to freedom of opinion and expression. The right include freedom to hold opinion without interference. Maksudnya itu kan setiap orang itu ya kan berhak ya atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak tersebut katanya meliputi kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan. Tipa,
what are you doing? Yeah, is not a freedom of opinion, but a freedom of slanderous. You know slanderous? You know the difference between the freedom of opinion and freedom of slanderous? Kau itu bukan hak berpendapat, tapi kau itu ya kan kebebasan memfitnah. I know you know the difference between freedom of opinion and freedom of slanderous. What you doing now is a freedom of slanderous. Ya, yang kau lakukan sekarang ini adalah kebebasan memfitnah. Jadi, gak usahlah bengak kali kau minta ngadu ke HAM, minta bantuan. Gak mungkin HAM mau menolong kau. Karena yang kau lakukan ini bukan freedom of opinion, tapi freedom of slanderous. You know, Tipa? If you don't know, you can check by your phone. Because every time you talk English, you see your phone. Kata Tipa, hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB. Betul, hak seluruh manusia dilindungi PBB selama manusianya benar di jalan kebaikan, bukan di jalan memfitnah. Mana mungkin dilindungi PBB orang kau memfitnah Pak Jokowi? Kata dia untuk menyatakan pendapat dan hak kami. Ya kan? Kau bukan menyatakan pendapat, Tipa. Kau itu memfitnah. Ya, you must know the difference between opinion and slanderous. Kau itu bukan berpendapat, kau itu memfitnah. Itu udah beda jauh artinya. Makin lama kalian tengok ya, ada dokter, 2 dokter, 1 dokter, 2 sarjana hukum. Tapi kenapa bengak kali kalian? Itulah makanya sudah aku bilang bolak-balik, Tipa, kau buang penyakit hati kau, kebencian kau sama Pak Jokowi kau buang. Akhirnya merana kan. Bentar lagi Tipa ya kan 5 orang musketeers akan masuk Hotel Prodeo. Tipa, ya, selamat berjuang Tipa. Mudah-mudahan secepatnya kau dijadikan tersangka. Habis itu pengadilan pun ya kan pasti cepat. Karena apa? Ijazah Pak Jokowi asli. Langsunglah Tipa diketok palu. Ya, masuklah di Hotel Prodeo. Tapi kusarankan Glenn, ya, jaga diri kalian baik-baik. Jangan nanti ada yang ditabrak becak, ditabrak motor, tabrak bemo, ya, ditabrak mobil jual panci keliling. Satu lagi ditabrak pula sama dump truck. Kasihan aku. Aduh, paten kali pokoknya kalau Ibu Yohana ini berkomentar. Cuma panjang kali ya kan. Saya bingung juga mau mengomentari di bagian mana. 7 menit lebih bro, daging semua isinya. Pokoknya keren ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana. Yang mana bang? Semuanya pokoknya ya 1000% atau 1 miliar persen ya meniru apa yang disampaikan oleh si Rismond. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan si Dr. Mangkrak ya, yang menyebut bahwa dirinya seorang ilmuwan dan akademisi ya. Bikin ngakak menurut saya. Kenapa? Ya atas dasar itulah mereka menolak dikriminalisasi ya. Yang bikin saya ngakak adalah emang kamu ilmuwan apa? Paham gak sih arti ilmuwan? Dr. Mangkrak, ngerti nggak arti ilmuwan itu apa? Kamu itu sudah mangkrak ya kan, aduh nggak laku ya kan jadi dokter, masih aja ngeyel dan ngaku sebagai seorang ilmuwan. Kalau kamu latar belakangmu adalah seorang dokter, seorang ilmuwan itu adalah dokter riset ya, dokter riset ya, dokter riset ya. Kamu kan enggak gitu loh. Udah gitu omonganmu ngawur semua, aduh. Gini aja Tifa ya. Kan banyak tuh netizen yang mempertanyakan apakah kamu seorang laki-laki ataukah perempuan. Kalau kamu memang perempuan, coba tunjukkan di hadapan publik. Penting itu aja lah kamu lakuin ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.